Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Susanti MPSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah biopsikologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Farda Maharani dengan NIM akhir 062 selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait anxiety. Next. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Govinda Limbong dengan NIM akhir 151. Lalu ada Cynthia Rizky dengan NIM akhir 040. Lalu selanjutnya ada Farah Jihan dengan NIM akhir 042. Lalu ada Aliata Raffi dengan NIM akhir 043. Selanjutnya ada Krisna Jati dengan NIM akhir 059. Lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Putri Farda dengan NIM akhir 062. Materi yang pertama yaitu definisi dari anxiety yang akan dipaparkan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada definisi tentang anxiety, yaitu rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Secara garis besar, anxiety disorder merupakan gangguan suasana perasaan seperti depresi, sering ada bersamaan dengan depresi, dan bila tidak segera diatasi, maka berpotensi memburuk seiring berjalannya waktu. Jika tidak ditangani dengan baik, anxiety disorder dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hubungan penderita dengan orang-orang terdekat, seperti pasangan, keluarga, maupun teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Yang selanjutnya ada gejala anxiety disorder yang akan dipaparkan oleh Farah. Kepada Farah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang gejala anxiety disorder. Anxiety disorder bisa dikenali melalui beberapa gejala berikut ini. Yang pertama, perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu. Adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut, muncul perubahan perilaku dan kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan, merasa gelisah tanpa sebab dan mudah lelah, kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi, sulit tidur selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau lebih dari itu. Seringnya, gangguan tidur ini dipicu oleh perasaan khawatir tanpa sebab. Mengalami ketegangan di otot seperti otot rahang yang mengeras, otot tangan, otot perut, dan lainnya. Kondisi ini umumnya akan disadari setelah beberapa hari. Mengalami serangan panik tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini kerap disertai dengan keluarnya keringat dingin, jantung berdebar, mual, rasa ingin pingsan, dan nyeri di bagian perut atau dada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farah. Lalu selanjutnya ada faktor resiko anxiety disorder yang akan dipaparkan oleh Aliatar. Kepada Aliatar, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahasakan mengenai faktor resiko anxiety disorder. Hingga kini belum ada yang secara pasti berhasil menjelaskan penyebab terjadinya anxiety disorder. Namun secara umum ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan resiko gangguan kecemasan. Meliputi pertama ialah trauma. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis di masa kecil berisiko lebih tinggi mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika dewasa. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga demikian. Yang kedua ialah riwayat genetik. Memiliki kerabat, saudara, terutama orang tua dan saudara kandung dapat meningkatkan risiko terkena gangguan kecemasan. Yang ketiga ialah gangguan mental. Orang yang dengan gangguan mental seperti depresi seringkali mengalami gangguan kecemasan. Yang keempat ialah penggunaan obat-obatan dan alkohol. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat menyebabkan atau bahkan memperburuk gangguan kecemasan yang dialami. Yang kelima ialah stres karena suatu penyakit. Memiliki kondisi kesehatan atau penyakit serius dapat memicu perasaan takut dan cemas berlebih, terutama perihal biaya pengobatan, peluang kesembuhan, hingga bagaimana untuk menghadapi masa depan nantinya. Selain karena penyakit, seseorang juga bisa mengalami anxiety disorder karena masalah pekerjaan, kehilangan orang yang disayangi, atau bahkan impitan ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aliatar. Lalu selanjutnya yaitu
jenis-jenis dari anxiety disorder yang akan dipaparkan oleh Cynthia dan Farah. Kepada Cynthia dan Farah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis anxiety disorder. Sebelumnya, anxiety disorder bukanlah gangguan kecemasan yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada generalized anxiety disorder. Sesuai dengan namanya, generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh ini ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap berbagai hal yang tidak spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kecemasan biasanya dirasakan hampir setiap hari dan terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Akibat dari gangguan kecemasan ini, penderita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalani aktivitas, dan lain sebagainya. Selain munculnya rasa cemas, untuk berbagai hal, penderita gangguan kecemasan umumnya bisa merasakan beberapa gejala fisik seperti tegang, sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, sesak napas, dan mudah merasa lelah. Yang kedua ada fobia. Fobia merupakan salah satu gangguan cemas yang ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti takut berada di ruangan gelap, takut terhadap makanan tertentu, takut terhadap warna tertentu, dan lainnya. Individu dengan fobia umumnya akan menghindari hal-hal yang bisa memicu fobianya muncul. Misalnya, jika takut dengan warna merah, mereka akan berusaha untuk menghindari apapun yang berhubungan dengan warna merah. Atau, bila mereka mampu memaksa diri menghadapi hal tersebut, maka mereka akan menghadapinya dengan penderitaan yang hebat. Saat melihat hal yang sangat ditakuti, individu dengan fobia akan bereaksi secara berlebihan, misalnya dengan berlari tanpa arah, bersembunyi, dan menghindari hal yang sangat ditakuti tersebut. Dalam kondisi puncak, fobia dapat membuat jantung berdegup kencang, keluar keringat dingin, hingga pingsan. Dan yang ketiga, ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial sebenarnya masuk dalam satu jenis fobia, yakni fobia sosial. Umumnya, mereka yang mengalami gangguan kecemasan akan mengalami kecemasan atau ketakutan yang hebat pada situasi sosial, yaitu mereka merasa akan dinilai oleh orang lain. Umumnya, perasaan khawatir ini dipicu oleh ketakutan atau malu saat berada di keramaian, takut dipandang salah, takut salah bicara, dan sebagainya. Dalam berkomunikasi, mereka akan cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Jenis-jenis selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Farah Jihad. Selanjutnya ada post-traumatic stress disorder atau PTSD. Post-traumatic stress disorder atau gangguan kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis, misalnya pernah menjadi korban perampokan, pernah cedera parah, atau berada di tengah situasi yang mengancam nyawa seperti berada di medan perang. Dalam kebanyakan kasus, orang yang mengalami PTSD akan terus berada dalam mode bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya orang yang pernah berada di daerah konflik atau korban perang akan langsung ketakutan saat melihat seragam tentara. Lalu yang kelima ada gangguan panik. Gangguan panik merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba tanpa adanya penyebab jelas, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan akan mengganggu aktivitas harian maupun hubungan dengan orang lain. Karena sifatnya yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja, penderita gangguan cemas biasanya akan menarik diri dari kehidupan sosial, membatasi aktivitas harian, dan lebih suka menghabiskan waktu di dalam kamar. Dan yang terakhir ada obsessive compulsive disorder atau OCD. OCD merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif terus-menerus dan perilaku berulang yang bertujuan meredakan pikiran obsesif tersebut. Misalnya, sering mengulang mencuci tangan karena khawatir belum bersih dari kuman. Selain itu, mereka yang mengalami OCD akan cenderung mengatur sesuatu dengan pola yang menurutnya baik. Menurut World Health Center, gangguan kecemasan ini lebih banyak terjadi di negara-negara maju dan cenderung diderita oleh anak muda. Meski kebanyakan orang menyadari adanya gangguan ini, namun OCD sangat sulit dikendalikan dan bisa kambuh kapan saja.
Dalam kebanyakan kasus, gangguan kecemasan ini kerap diiringi dengan kondisi seperti bipolar, gangguan depresi mayor, dan lain sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia dan Farah. Lalu selanjutnya ada pengobatan anxiety disorder yang akan dibaca. Pengobatan anxiety disorder disesuaikan dengan kondisi. Namun, secara umum, kombinasi dari obat, antidepresan, anti cemas, dan psikoterapis aku akan memberikan hasil yang baik pada penderita gangguan cemas. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi juga dikenal sebagai terapi bicara atau konseling psikologis, merupakan pengobatan untuk gangguan. Psikoterapi memiliki banyak macam, tapi yang paling sering digunakan untuk mengobati anxiety disorder adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini berfokus pada hubungan antara masalah, pola pikir, dan perilaku. Terapi ini, klien akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang dihadapi kepada terapis. Yang kedua yaitu obat-obatan. Dokter juga mungkin akan meresepkan beberapa obat-obatan tertentu untuk meringankan gejala kecemasan yang dialami. Berikut beberapa jenis obat yang sering diresepkan dokter untuk mengatasi anxiety disorder. Yang pertama yaitu antidepresan seperti escitalopram, paroxetin, sertraline, fluoxetine, dan citalopram. Yang kedua yaitu anti kecemasan seperti benzodiazepin, alprazolam atau Xanax, chlordiazepam atau Librium, clonazepam atau Klonopin, diazepam atau Valium, dan lorazepam. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi kafein, istirahat yang cukup, aktif berolahraga, dan meditasi juga diharapkan dapat membantu meringankan gangguan kecemasan. Perlu diingat, semua program tersebut harus dilakukan secara terukur dan wajib didampingi oleh profesional kesehatan. Pemberian obat-obatan dilakukan di bawah pengawasan profesional kesehatan agar aman bagi pasien, tidak menimbulkan risiko ketergantungan maupun risiko penyalahgunaan obat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.